إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Pembahasan berikutnya adalah tentang faidah beramal dengan sunnah. Masih kita ambil dari kitab Daruratul Ihtimam Bisunnah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Abdul Salam Ibn Barjis Ibn Nasir Ali Abdul Karim. Tentunya sudah disinggung di kajian pertama bahwasanya menghidupkan sunnah merupakan keselamatan. Mengamalkan sunnah demi sunnah adalah upaya untuk meluruskan jalan dan agar istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama di antaranya Ibnu Hibban rahimahullah berkata di dalam muqaddimah Sahih beliau menyatakan wa inna fi luzumi sunnatihi tamamus salamah. Sesungguhnya dalam berpegang dengan sunnah itu merupakan tamamus salamah, kesempurnaan keselamatan. Wa jima'il karamah, dan kumpulan kehormatan atau kemuliaan. La tatfa' surujuha, yang cahayanya tidak akan padam, wala tudhab hujajuha, dan tidak akan pernah kalah hujjah-hujjahnya. Man lazimaha usim wa man khalafaha najin. Barang siapa yang tetap berpegang dengan sunnah, asim, dia terlindungi, terjaga. Wa man khalafaha najin. Barang siapa yang menyelisihinya, maka dia akan menyesal. Dia akan merasakan akibat-akibat jeleknya di dunia dan di akhirat. Idhiyal husnul hasin, karena sunnah itu merupakan benteng yang sangat menjaga, yang sangat kokoh. Waruknur rakib, dan tonggak yang sangat kuat. Alladzi bana fadluhu, yang fadilahnya sangat jelas, keutamaannya sangat jelas. Wa matuna habluhu, dan talinya sangat kuat. Barang siapa yang berpegang dengan tali ini, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan jatuh. Maka para ulama menafsirkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, kata mereka, peganglah ajaran Rasulullah. Wa'tasimu bihablillah, berpeganglah kalian seluruhnya dengan tali Allah. Tali Allah adalah agama Allah. Agama Allah adalah ajaran yang diajarkan oleh utusan Allah. Dan ajaran yang diajarkan oleh utusan Allah itulah sunnah-sunnah yang disampaikan oleh beliau dalam bentuk ucapan maupun dalam bentuk perbuatan.
Maka ikhwan fillah azakumullah, dikatakan matuna habluhu, maka talinya sangat kuat. Tali sunnah adalah tali yang kuat yang tidak akan lepas dan tidak akan putus. Wa man tamassaka bihi sad, wa man rama khilafahu bad. Barang siapa yang berpegang dia dengannya, dia niscaya akan sad, akan menjadi seorang tokoh yang diikuti, menjadi teladan bagi manusia. Sebaliknya barang siapa yang khalafaha, barang siapa yang rama khilafah, yang mengarah kepada selain sunnah, maka dia akan terpisah. Sebagaimana ucapan Allah Subhanahu wa taala, fatafarraqa bikum an sabili. Niscaya kalian akan berpecah dari jalannya. Ya, ini ketika Rasulullah Subhanahu wa taala mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an, berpeganglah kalian seluruhnya dengan tali Allah ini yang satu. Allah katakan wa la tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Artinya, faedah pertama jelas adalah perlindungan dan keselamatan dari perpecahan dan dari kesesatan. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, dibahas pula oleh para ulama faedah-faedah lain dari penerapan sunnah atau menghidupkan sunnah. Di antaranya yang kedua adalah mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Al-wusul ila darajatil mahabbah. Mahabbat Allah Azza wa Jalla li 'abdihil mu'min. Seorang yang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam, maka dia akan mendapatkan darajah al-mahabbah. Dia niscaya menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi habibullah, habibur rahman. Maka seorang untuk menjadi habib tidak harus punya keturunan dari keturunan Ali atau Husain atau Hasan. Siapa yang berpegang dengan sunnah-sunnah Rasulullah, mengamalkannya, menerapkannya, memperjuangkannya, maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah ayat yang sudah kita baca pada kajian yang tadi yang lalu. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan wahai Nabi kepada mereka, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, yuhibbukumullah. Allah akan cinta kepada kalian, mengampuni dosa-dosa kalian, memaafkan kalian kalau kalian mengikuti Rasulullah SAW. Jadi kalau kalian cinta kepada Allah, buktikan dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasulnya, mengikuti ajaran-ajaran Rasulnya, niscaya menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah, menjadi Habibullah wa Habibur Rahman, menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini sekaligus merupakan barometer untuk mengukur seseorang sebatas mana kecintaan dia kepada Allah. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, "Lamma kathura al-mudda'una lil mahabbah." Ketika manusia semakin banyak yang mengaku-ngaku cinta kepada Allah, tulibu bi iqamatil bayyinah ala sihhatid da'wah, tentunya mereka diminta untuk membuktikannya, membuktikan pengakuan-pengakuannya. Maka ikhwan fillah azakumullah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ketika mereka manusia semuanya mengaku-ngaku cinta kepada Allah, maka tulibu, mereka dituntut untuk membuktikan. Falau yu'tan nas bida'wahum lada'al khaliyu hurqatasyaji. Kalau saja dibiarkan manusia bebas untuk mengaku-ngaku dengan pengakuannya masing-masing, maka niscaya seseorang akan mengaku milik orang lain dan seseorang akan mengaku hak orang lain. Maka tentunya di dalam syariat Islam, pengakuan saja tidak cukup. Pengakuan belum cukup, harus diiringi dengan bukti-bukti. Kalau ada orang yang mengatakan dengan pengakuan, ini rumah saya, tentunya harus diminta bukti-buktinya. Mana buktinya? Kalau ini rumah kamu, mana surat-suratnya? Mana hitam di atas putihnya? Mana?
Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Berikan kepada kami, tunjukkan kepada kami bukti-buktinya kalau kalian memang jujur. Ini syariat Islam. Pengakuan tidak diterima kecuali harus dengan bukti. Kalau saja yu'tan nas bidakwahum, kalau setiap manusia akan diberikan apa yang dia aku, niscaya satu orang ngaku mobil orang lain, satu orang ngaku rumah orang lain, dan akan kacau dunia. Tetapi tidak demikian. Al-bayyinatu lil mudda'i, harus mendatangkan bayyinah bagi orang yang mengaku-ngaku. Maka ikhwan fillah azakumullah, ketika Yahudi dan Nasrani mengaku-ngaku bahwa mereka adalah penduduk surga dan mereka adalah orang yang akan diselamatkan dari api neraka, dan menyatakan semuanya pengakuan kosong, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Berikan kepada kami bukti-bukti kalian. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Berikan dan tunjukkan kepada kami apa bukti-bukti kalian, wahai Yahudi, wahai Nasrani. Dan mereka selalu berbicara tentang kebenaran, bahwa mereka berada di atas kebenaran, bahwa mereka berada di atas petunjuk, mereka, tetapi semuanya tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena pengakuan mereka tidak diiringi bukti. Allah katakan, hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Maka orang-orang yang mengaku muslimin, mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka juga tulibu bil bayyinah, juga mereka dituntut harus mendatangkan bukti. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mana bukti kalian cinta kepada Allah? Mana bukti kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya? Maka kata Ibnu Qayyim selanjutnya, dengan diminta bukti, orang-orang yang mengaku-ngaku tadi berguguran. Mereka tidak punya bukti. Tidak diterima pengakuan mereka karena tidak memiliki bukti. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan kalimat, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kata Allah, sampaikan wahai Nabi kepada mereka, kalau kalian cinta kepada Allah, buktikan, ikutilah aku, ikutilah Rasulnya. Mengikuti utusan Allah dalam rangka cinta kepada Allah, mengikuti utusan Allah dalam rangka tunduk kepada Allah, beribadah kepada Allah, menghambakan kepada Allah. Kalau menentang utusan Allah, berarti menentang Allah. Kalau menyelisihi ajaran Rasulnya, berarti dia menyelisihi apa yang Allah perintahkan. Bahwa Rasulullah diutus itu liyuta'a bi'idnillah. Rasulullah diutus adalah untuk ditaati. Ikhwan fillah a'azakumullah. Maka dengan ayat ini gugurlah mereka-mereka yang berdusta, yang hanya ucapan saja mengatakan saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Allah. Ternyata mereka tidak memiliki bukti-bukti, yaitu menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Ikhwan fillah a'azakumullah. Berarti hikmah ditegakkannya sunnah adalah orang tadi membuktikan keimanannya kepada Allah dan sekaligus kecintaannya, ditambah dia mendapatkan dari Allah kecintaan, Allah cinta kepadanya. Yang penting bukan pengakuan kita cinta kepada Allah, tapi apakah Allah cinta kepada kita. Sekian juta orang mengatakan kami cinta kepada Allah, tetapi Allah tidak cinta kepada mereka karena mereka dalam keadaan tidak mengamalkan ajaran Nabi-Nya. Percuma Pak pengakuan-pengakuan tadi. Yang penting adalah bagaimana Allah cinta kepada kita. Dengan apa agar Allah cinta kepada kita? Fattabi'u, ikutilah Rasulullah. Fattabi'ur Rasul, fattabi'us sunnah, ikutilah sunnah-sunnah Rasulullah, ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kalau kita menghidupkan sunnah-sunnah, Allah akan cinta kepada kita. Dan kalau Allah sudah cinta kepada kita, maka Allah pasti akan membela, menolong, membantu, dan memudahkan jalan kita. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Inna Allah qala, kata Rasulullah, Allah berfirman. Berarti hadis ini hadis qudsi. Rasulullah SAW menceritakan tentang Allah, bahwa Allah berfirman, Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, maka aku umumkan perang kepadanya. Lihat pembelaan Allah. Pembelaan Allah kepada aulia, kepada wali-walinya, kepada orang-orang yang dicintainya. Siapa orang yang dicintainya? Kata Allah selanjutnya, Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alayhi. Tidaklah seorang hamba dia dalam keadaan mengamalkan satu amalan yang lebih aku cintai daripada yang aku wajibkan. Berarti yang paling Allah cintai adalah amalan-amalan yang diwajibkan. Salat yang wajib, puasa yang wajib, zakat yang wajib. Ini yang Allah cintai. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrab ilayya bin nawafil. Dan terus hambaku menambah lagi dengan yang nafilah-nafilah, dengan yang sunnah-sunnah, hatta uhibbahu, sampai aku cinta kepadanya. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku cinta kepadanya, maka aku pendengarannya yang dia mendengar dengannya, aku pandangannya yang dia memandang dengannya, aku adalah tangannya yang dia memukul dengannya, dan aku adalah kakinya yang dia berjalan dengannya. Dan kalau dia meminta kepadaku, kata Allah, la u'tiyanna, sungguh akan aku beri. Wa in sa'alani la u'tiyanna, wa la in ista'adha bi la u'idanna. Kalau minta tolong kepadaku, pasti akan aku tolong. Dan kalau dia minta perlindungan kepadaku, pasti akan aku lindungi, kata Allah. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang menghidupkan sunnah-sunnah. Wa ma zala, dikatakan wa ma yazalu 'abdi yataqarrab ilayya bin nawafil. Hambaku terus-menerus mendekati aku dengan yang sunnah-sunnah, dengan amalan-amalan yang mustahabat, yang nawafil, sampai aku cinta kepadanya. Dan kalau aku sudah cinta kepadanya, maka kata Allah, aku akan menjadi pandangannya yang dia memandang dengannya, pendengarannya yang dia mendengar dengannya, tangannya yang dia memukul dengannya, kaki yang dia berjalan dengannya. Dan kalau meminta kepadaku, pasti akan aku kasih. Dan kalau minta perlindungan, pasti aku lindungi. Ini khonifidina azakumullah, faedah yang sangat besar, hikmah yang sangat besar bagi mereka yang menghidupkan sunnah dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau mendekatkan diri kepada Allah tapi dengan cara bid'ah, bukan semakin dekat, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Semakin banyak diamalkan kebid'ahan, semakin jauh dari Allah. Semakin dia banyak, semakin rajin, semakin jauh dari Allah. Semakin dia bersungguh-sungguh, semakin dia dalam keadaan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala marah dengan kalimat am syara'u lahum am lahum syuraka'u. Kalian dikatakan, apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang mereka membuat syariat selain apa yang Allah izinkan? Maka ikhwan fillah azakumullah, berarti di sini adalah taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan sesuatu yang Allah cintai. Yang Allah cintai adalah ibadah-ibadah yang wajib. Kemudian ibadah-ibadah yang berikutnya. Ibadah berikutnya adalah ibadah-ibadah yang sunnah-sunnah, yang nawafil, yang sifatnya anjuran-anjuran, yang sifatnya mustahabbat. Maka khonifidina azakumullah, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan memberi taufik. Memberi taufik pada pandangannya, memberi taufik pada ucapannya, memberi taufik pada tangan dan kakinya. Demikian tafsir para ulama ahlus sunnah.
Mereka menafsirkan hadis ini bukan dengan wahdatul wujud, tapi menafsirkan bahwa ini adalah taufik dari Allah, karena dia tidak memandang kecuali apa-apa yang diridhoi oleh Allah. Dia tidak mendengar kecuali apa-apa yang diridhoi oleh Allah. Dia tidak berbuat dengan tangannya kecuali perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah. Dan dia tidak berjalan dengan kakinya kecuali dia berjalan kepada apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai jaza, sebagai balasan di dunia. Ketika mereka menghidupkan sunnah-sunnah, Allah berikan balasan di dunia. Orang itu muwaffaq, mendapatkan taufik. Faedah yang berikutnya, annal muhafadhah 'ala an-nawafil tajbur kasr al-fara'id. Faedah yang ketiga, bahwa orang yang menghidupkan sunnah-sunnah walaupun yang tidak wajib, ini perkara-perkara yang sifatnya nafilah, nawafil, maka niscaya yang nawafil ini akan menyempurnakan yang wajib-wajibnya, akan menyempurnakan ibadah-ibadah wajibnya. Puasa-puasa sunnah akan menyempurnakan puasa-puasa yang wajib. Salat-salat sunnah akan menyempurnakan salat-salat yang wajib, sebagaimana diriwayatkan dari Abu Dawud di dalam sunannya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan, inna awwala ma yuhasabun nas bi yaumil qiyamah min a'malihim as-salah. Sesungguhnya amalan yang awal, yang pertama dihisab adalah masalah salat. Qala yaqulu rabbuna, Allah berfirman, wa huwa a'lam, dan Allah Maha tahu, unduru fi salati 'abdi atammaha abnaqasaha. Lihatlah bagaimana salatnya hamba-hambaku, apakah dia menyempurnakan salatnya atau memiliki kekurangan-kekurangan, yakni kekurangan kesempurnaan. Fa in kanat tammah kutibat lahu tammah, kalau sempurna dicatat sempurna. Wa in kana taqasa minha syai'a, kalau ternyata kurang sesuatu kesempurnaan dari salat itu, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, unduru hal li'abdi min tatawwu', lihatlah apakah hamba-hambaku memiliki amalan-amalan yang sunnah, apakah memiliki salat-salat sunnah. Kalau mereka memiliki salat-salat sunnah, maka Allah berfirman, atimmu li'abdi fariidatahu min tatawwu'ihi, lengkapilah hambaku ini salat wajibnya dari salat-salat sunnahnya. Ini hikmah juga. Ketika kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, apakah sunnah-sunnah Rasulullah dalam masalah salat dan salat-salat nawafil, atau dalam puasa-puasa yang nawafil, maka itu akan menyempurnakan ibadahnya, ibadah yang wajibnya. Tentunya kalau kita tanyakan, bagaimana keadaan salat kita? Apakah sempurna? Wallahi hampir di antara kita nggak ada yang sempurna salatnya. Ketika salat berpikir sesuatu, ketika salat berpikir yang lain, ketika salat lagi kemudian begini dan begitu, tercampur dengan riya, tercampur dengan sum'ah, tercampur dengan berbagai macam pikiran-pikiran yang di luar salat. Berkurang nilainya, berkurang kesempurnaannya. Maka kalau kita tidak memiliki salat-salat sunnah, maka tetap dalam keadaan seperti itu. Tetapi ketika memiliki salat-salat sunnah, maka Allah berfirman, atimmu, sempurnakanlah untuk hambaku salat-salat wajibnya dari salat-salat sunnahnya. Ikhwan fillah azakumullah, demikianlah hikmah dihidupkannya sunnah-sunnah walaupun tidak wajib. Sehingga kalau ada orang yang meninggalkan sunnah-sunnah walaupun tidak wajib, tapi terus-menerus, kata para ulama, orang ini telah jatuh muru'ahnya. Orang ini dalam keadaan tidak diterima persaksiannya. Kok tidak diterima persaksiannya? Iya. Bahkan sebagian lagi mengatakan bahwa orang ini dalam keadaan majruh, jarh, tercela dia. Bukan meninggalkan sunnah kan nggak apa-apa. Iya. Kata Imam Syatibi rahimahullah,
meninggalkan sunnah yang tidak wajib ini ya, sesekali tidak apa-apa, karena memang tidak wajib. Tetapi kalau terus-menerus meninggalkannya, berarti dia tidak menganggap sama sekali kalau itu sunnah. Ini lain hukumnya. Maka barang siapa yang meninggalkan terus-menerus, dikatakan gugur syahadatnya, tidak diterima persaksiannya. Ada orang bersaksi, mana saksinya? Ini saksinya. Tapi dia tidak pernah sholat sunnah rawatib, la qobliyah wala ba'diyah. Nggak pernah sholat sunnah witir, nggak pernah sholatul lail sama sekali. Maka tidak terima persaksian. Ikhwan fillah azakumullah. Mengapa demikian? Karena meninggalkan sesekali karena itu tidak wajib, hukumnya tidak mengapa, karena memang tidak wajib. Tetapi kalau dia terus-menerus meninggalkannya, berarti dia dalam keadaan sombong. Dia dalam keadaan tidak merasa butuh kepada nawafil. Ikhwan fillah azakumullah. Salat wajib kita tentunya banyak kekurangan. Puasa yang wajib kita tentunya banyak kekurangan. Kalau kita tidak memiliki puasa-puasa sunnah, tidak memiliki salat-salat sunnah, maka ikhwan fillah azakumullah, salat wajib kita dalam keadaan tidak sempurna. Dan ini tercela karena dia tidak menyempurnakan salat wajibnya. Tetapi orang yang cerdas, sunni, mengerti sunnah, maka dia tahu kalau saya ini banyak kekurangan dalam mengerjakan yang wajib-wajib, maka saya berupaya untuk menambahnya dengan yang sunnah-sunnah. Berupaya untuk menghidupkan salat rawatib, qabliyah dan ba'diyah. Berupaya untuk terus menghidupkan salatul lail, salat witir, dan seterusnya. Dan berupaya untuk puasa Senin Kemis, atau puasa Daud, atau puasa 3 hari dalam sebulan, yang merupakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan fillah azakumullah. Faedah yang berikutnya, yang keempat, bahwa lil mutamassik bis sunnati fadlun kabir. Bahwa seorang yang berpegang dengan sunnah, dia mendapatkan keutamaan besar. Yazdadu fadluhu rif'atan kullama kana zaman i'rad 'anis sunnah, dan terus bertambah tinggi nilainya ketika zaman semakin rusak dan semakin jauh dari sunnah. Wa idza'an liman tamassaka bih, ketika zaman semakin rusak dan semakin susah menghidupkan sunnah, semakin tinggi nilainya. Semakin manusia memusuhi sunnah, semakin tinggi pula nilainya. Ini qanifidina azakumullah menunjukkan keutamaan menghidupkan sunnah, khususnya di masa-masa fitnah. Masa fitnah adalah masa di mana kaum muslimin sudah mulai menjauh dari sunnah, di mana manusia sudah mulai tidak kenal apa itu sunnah, di mana zaman ketika orang mengerjakan sunnah malah dimusuhi, dicerca, dicaci dan dimaki. Maka di zaman itu nilai orang yang menghidupkan sunnah lebih tinggi, lebih tinggi. Diriwayatkan oleh Al-Marwazi dalam As-Sunnah dari Ibrahim ibni Abi Adlah, dari Utbah ibni Ghazwan, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna min waraikum ayyamus sabri." Sesungguhnya di belakang kalian nanti ada hari-hari sabar. Lil mutamassik fihinna yawma idin bima antum alaih ajru 50 minkum. Bahwasanya orang yang berpegang pada hari itu seperti apa yang kalian pegang, maka mereka akan mendapatkan pahala 50 kali kalian. Para sahabat bertanya, "Ya Nabi Allah, wahai ya Nabi Allah, awaminhum, mungkin 50 kali mereka?" Kata Rasulullah, "Bal minkum, bahkan 50 kali kalian." 50 kali para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ikhwani fillah azakumullah, ini menunjukkan bahwasanya pahala orang yang menghidupkan sunnah di zaman ketika zaman telah mulai rusak, ketika manusia menjauh dari sunnah, maka pahalanya lebih tinggi. Dan hari-hari tersebut dijuluki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan ayyamus sabri,
hari-hari sabar. Kenapa dikatakan hari-hari sabar? Karena tidak gampang menghidupkan sunnah. Tidak gampang untuk mengamalkan amalan-amalan sunnah. Orang mengerjakan sunnah dikatakan sebagai aliran sesat. Orang menghidupkan sunnah dikatakan sebagai kelompok ekstrim. Orang menghidupkan sunnah dikatakan ini adalah orang-orang yang melampaui batas, hulu, dan seterusnya. Orang yang mengada-adakan berbagai macam ajaran baru dikatakan ini adalah orang yang betul-betul cerdas dan cemerlang, ide-idenya bagus. Ini dunia yang butuh kita sabari. Kita harus ekstra dalam sabar kita ketika menghadapi masa-masa seperti itu. Ingat, pahalanya lebih besar. Semakin sulit, ingat, pahalanya lebih besar lagi. Sehingga kita semakin semangat untuk menghidupkan sunnah. Di dalam riwayat lain dikatakan dari Abdullah bin Mubarak, kata Abdullah bin Mubarak, menghabarkan kepadaku Utbah ibn Abi Hakim, menyampaikan kepadaku Amr ibn Jariyah al-Lakhami, dari Abi Umayyah al-Sya'bani, dari Abi Tha'labah al-Khushani radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Fa inna min waraikum ayyaman as-sabru fihinna mithlul qabdi 'alal jamri." Sesungguhnya di belakang kalian ada satu hari, ada hari-hari yang sabar di sana seperti memegang bara api. Lil 'amili fihinna, bagi orang yang mengamalkan sunnah padanya akan mendapatkan 50 kali pahala. Ya'maluna mithla 'amalikum, 50 kali orang yang beramal seperti amalan kalian. Kepada para sahabat ini berarti nanti orang yang akan datang nanti di akhir zaman, ketika mereka menghadapi hari-hari sabar, ketika mereka menghadapi hari-hari yang menyakitkan, orang berbicara sunnah justru dimusuhi, dicaci maki. Ini hari-hari sabar. Nanti akan muncul hari-hari seperti itu. Tetapi ingat, orang yang mengamalkan, yang menghidupkan sunnah ketika itu mendapatkan 50 kali para sahabat pahalanya. Maka ini fadilah yang sangat besar yang akan didapatkan oleh seorang muslim ketika dia menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faedah berikutnya yang kelima, anna fil amali bis sunnati isbatan min al wuqu'i fil bid'ah. Bahwasanya hikmah menghidupkan sunnah, mengamalkan sunnah adalah mendapatkan penjagaan dan perlindungan dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, kebid'ahan-kebid'ahan. Disebutkan oleh Abu Muhammad Abdullah ibn Munazil rahimahullah, lam yudayyi' ahadun fariidatan min al-fara'id illa ibtalahu Allah bitadji'is sunan. Kata beliau, tidaklah seseorang melalaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan menimpakan bencana. Apa itu bencananya? Tadji'is sunan. Akan hilang sunnah-sunnahnya. Kewajiban ditinggalkan, sunnah-sunnah hilang. Walam yubtala bitadji'is sunan ahadun. Dan tidaklah seseorang mendapatkan bencana hilangnya sunnah dari dia, kecuali yushik an yubtala bil bid'ah. Sebentar lagi dia akan terjerumus ke dalam berbagai macam penyimpangan, kebid'ahan-kebid'ahan. Ikhwan fillah a'azakumullah, berarti urut-urutannya demikian. Ketika kewajiban ditinggalkan, sunnah ikut terlalaikan. Sunnah terhilangkan atau terlalaikan, maka semakin mudah masuk ke dalam kesesatan-kesesatan dan penyimpangan-penyimpangan. Oleh karena itulah sudah kita ulang-ulang pada season pertama bahwasanya al-iqtisam bis sunnati najah. Berpegang dengan sunnah itu keselamatan, perlindungan.
Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Ma ya'ti 'alan nasi min 'amin illa ahdatsu fihi bid'ah." Tidaklah datang satu zaman kecuali manusia mengada-adakan satu kebid'ahan. Wa amatu fihi sunnah, dan mematikan satu sunnah. Kata beliau, tidaklah lewat 1 tahun kecuali ada sunnah yang dimatikan, ada bid'ah yang dihidupkan. Datang lagi tahun berikutnya, begitu lagi. Hatta tahyal bid'ah wa tamutus sunan, hingga akhirnya nanti sunnah akan mati dan kemudian kebid'ahan akan hidup dan merajalela. Demikian diriwayatkan oleh Ibnu Waddah dalam kitabnya Al-Bid'ah wan Nahyu anha. Ikhwani fillah, azakumullah, inilah rahasia. Kenapa para salafus saleh selalu menyatakan bahwa tidak datang satu am illa wa ma ya'ti huwa syarrun minhu. Tidaklah datang 1 tahun kecuali yang datang berikutnya lebih jelek daripada yang sebelumnya. Kenapa demikian? Kenapa para ulama menyatakan datang tahun berikutnya lebih jelek dari tahun kemarin? Datang tahun berikutnya lagi lebih jelek lagi. Datang tahun berikutnya lagi lebih jelek lagi. Kata mereka, aku tidak berbicara tentang penguasa yang berganti dengan penguasa lain. Aku tidak berbicara tentang hujan, musim hujan atau kurang hujan, panas atau paceklik, bukan itu. Tapi kata mereka bahwa ulama'ukum yadhabun, tetapi ulama kalian meninggal satu demi satu. Orang-orang yang berilmu diwafatkan oleh Allah satu demi satu. Dan kemudian tinggallah orang-orang yang dalam keadaan tidak berilmu. Semakin hari dimatikan satu sunnah, dihidupkan satu bid'ah. Dan terus menerus. Sampai kemudian akan mati sunnah. Dan kemudian hiduplah berbagai macam kesesatan dan kebid'ahan. Ikhwani fillah, azakumullah. Ini yang sudah kita singgung tadi pada faedah pertama. Faedah berikutnya, annal hirsa 'ala al-qiyam bis-sunani min ta'zimi sya'airillah. Perlu diketahui bahwa menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah itu termasuk menegakkan syiar-syiar Islam. Dan menegakkan syiar-syiar Islam merupakan keutamaan besar, bahkan ciri ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Yang demikian adalah barang siapa yang mengagungkan, memuliakan syiar-syiar Allah, maka itu adalah fa innaha min taqwal qulub. Itu adalah dari ketakwaan hati. Allah sebut sebagai ketakwaan. Maka orang yang muttaqun, orang yang bertakwa adalah orang yang menghidupkan syiar-syiar Allah. Ketika mereka haji, itu menghidupkan syiar Allah. Tawaf di Baitillahil Haram dengan cara sunnah, itu menghidupkan syiar-syiar Allah. Wuquf di Arafah dengan cara Rasulullah yang sunnah, maka itu pun menghidupkan syiar-syiar Allah. Menyembelih hewan-hewan kurban sesuai dengan sunnah Rasulullah dan petunjuk Rasulullah juga menghidupkan syiar-syiar Allah. Dan tentunya seluruh sunnah-sunnah, seluruh ajaran Rasulullah adalah syiar-syiar Allah. Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Maka barang siapa yang menghidupkan syiar-syiar Allah, menegakkan, memuliakan, mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu termasuk ketakwaan. Memuliakan syiar-syiar Allah diantaranya dengan menghidupkannya, mendakwahkannya, menghormatinya. Kalau dia bisa menghidupkannya, alhamdulillah. Kalau ada orang lain yang menghidupkannya, kita dukung. Dan kita tidak menentangnya. Kita katakan alhamdulillah, sahabat kita, saudara kita dalam keadaan sedang beribadah kepada Allah, sedang menegakkan syiar-syiar Allah, menghidupkan sunnah-sunnah. Masya Allah. Demikian mestinya
Ini namanya yu'azzim sya'airallah. Kalau kemudian dia malah sebaliknya, tidak suka dengan syiar-syiar Allah, melihat orang yang menghidupkan sunnah, risih. Apa sih ini pakai jubah-jubah? Orang kayak pakai rok. Loh, kamu punya takwa atau tidak? Loh, punya. Kalau punya ketakwaan, bagaimana dengan ayat wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang memuliakan syiar-syiar Allah, maka itu termasuk ketakwaan hati. Kamu kalau punya ketakwaan harusnya menghormati sunnah. Orang yang menghidupkan sunnah, yang tidak mencukur jenggotnya, yang memakai imamahnya, yang memakai jubahnya, yang dalam keadaan menjaga pakaiannya tidak isbal, yang memakai cadarnya, memakai hijabnya dengan baik, yang rajin ke masjid, yang menghidupkan sunnah, salat jamaah, alhamdulillah, mestinya kita bangga dan kita dukung. Dan kita menyatakan, Masya Allah, kami belum mampu seperti mereka. Begitu mestinya. Bukan malah menentang dan menantang. Kalau kamu berani lagi melakukan sunnah-sunnah ini, saya usir kamu dari sini. Ini dipertanyakan dengan tanda tanya besar. Muslimkah Anda? Kenapa? Kalau kamu tidak mampu, ya sudah minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar. Tetapi jangan menentang sunnah. Ikhwan fillah a'azakumullah. Faedah menerapkan sunnah adalah berarti kita menghidupkan syiar-syiar Allah dan memuliakan syiar-syiar Allah. Kalau memuliakan syiar-syiar Allah, maka itu bukti ketakwaan. Ketakwaan hati, ketakwaan orang-orang yang beriman. Yang ketujuh dari faedah menghidupkan sunnah, annal amil bisunnah mithla ajri man tabi'ahu la yanqusu min ajrihim syai'a. Bahwasanya menghidupkan sunnah ini ada faedah lain. Kalau kamu menghidupkan sunnah, kemudian orang mengikut kamu rajin salat jamaah, tiba-tiba ada orang yang biasa nongkrong-nongkrong, gak enak, itu orang ke masjid terus, masa kita gak ke masjid? Malu ikut ke masjid. Kamu ikut dapat pahalanya. Ini faedah lagi. Menghidupkan sunnah adalah dakwah bilhal. Ada orang yang tidak bisa ceramah, tidak bisa pidato, tidak bisa bicara. Kalau berbicara kaku, tidak bisa memang. Nah, dakwahmu dengan halmu, dengan keadaanmu, itu juga berpengaruh. Hidupkan sunnah di negerimu, hidupkan sunnah di kampungmu, hidupkan sunnah di tengah masyarakatmu. Niscaya mereka akan bertanya, ini apa sunnah? Kamu kan bisa kalau menjawab, walaupun tidak bisa ceramah. Sunnah itu apa sih Pak? Sunnah itu ajaran Nabi. Oh, jadi ajaran Nabi. Kok bisa tahu itu ajaran Nabi? Dari mana? Oh, dari silsilah hadis. Karena hadis itu diriwayatkan dari rawi ke rawi, dicatat oleh para ulama, diterangkan. Tanya jawab ya modelnya. Karena dia memang nggak bisa pidato. Alhamdulillah dia paham. Itu ajaran Islam ya Pak. Si Muslim kok nggak tahu ya? Mulai dia ikut. Kalau gitu, saya juga akan menghidupkan sunnah. Dapat pahala dua. Pahalamu karena kamu mengerjakan sunnah, dan pahala orang yang mengikuti kamu tanpa mengurangi pahala dia. Orang tadi dapat pahala juga, sempurna. Tetapi yang menunjukkan dan mencontohkan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya. Ini qanibina azakumullah, hadis yang sahih dalam riwayat Muslim dari Jarir ibn Abdullah, bahwa dia berkata, kami pernah duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada suatu siang hari. Faja'a qaumun, tiba-tiba datang satu kaum yang dalam keadaan miskin, pakaiannya compang-camping, hanya menutupi kemaluannya, dan kemudian diselempangkan senjatanya di dadanya, pedang-pedangnya dan panah-panahnya. Tidak beralaskan kaki, dalam keadaan mereka tidak memakai sandal atau sepatu atau khuf. Mutaqallidis suyuf, membawa senjata pedang masing-masing. Amatuhum min Mudar, sebagian besar mereka dari suku Mudar, atau memang seluruhnya adalah Mudar. Ketika Rasulullah melihat betapa miskinnya kaum yang datang ini, tama'ar Rasulullah, wajah beliau memerah. Dan kemudian beliau naik
memerintahkan seorang untuk azan, kemudian Bilal mengumandangkan azan, dan kemudian salatlah mereka. Rasulullah setelah salat naik ke mimbar dan berkhutbah, "Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah." Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa. Sampai Rasulullah berkata, membacakan ayat, "Innallaha kana 'alaikum raqiba." Sesungguhnya Allah memperhatikan kalian. Kemudian Rasulullah membacakan ayat, "Ittaqullah wal tandur ma qaddamat lighad wal tandur nafsun ma qaddamat lighad." Bertakwalah kepada Allah dan persiapkanlah, hendaklah seseorang melihat apa yang telah dipersiapkannya untuk hari esok. Tasaddaq rajulun min dinarih, hendaklah bersedekah seseorang dengan dinarnya, seseorang dengan dirhamnya, seseorang dengan pakaian-pakaiannya, atau dengan satu sa' dari kurma, atau satu sa' dari gandum, atau dengan bisyikit tamrah. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan, "Ittaqullah walau bisyikit tamrah." Takutlah kalian kepada Allah, hindarilah adab Allah walaupun dengan sebelah korma. Suaranya, kata rawi, kalau saja ada orang yang di pasar nih, saya akan mendengarkan suara Rasulullah karena kerasnya, sehingga jubah Rasulullah terjatuh. Dikatakan di sini oleh Rasulullah SAW untuk bersedekah. Maka datang seorang dari kalangan Ansar yang memberikan contoh teladan yang baik. Dia datang membawa satu kain yang berisi makanan penuh yang hampir dia tidak sanggup membawanya, bahkan sudah tidak sanggup membawanya. Kemudian dikatakan pada Rasulullah, "Ini aku sedekahkan wahai Rasulullah." Ketika satu orang ini meletakkan, maka yang lain ikut membawakan berbagai macam sedekah mereka, berupa pakaian, berupa makanan, sehingga menjadi dua gunung, gunung pakaian dan gunung makanan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat keadaan seperti itu, wajah Rasulullah yatahallal, cerah wajahnya, gembira seperti bulan purnama. Kemudian beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yanqus min ujurihim syai'." Barang siapa yang melakukan satu sunnah yang baik, yang kemudian diikuti di belakangnya oleh orang-orang lain, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan, dan barang siapa yang mengadakan satu sunnah yang jelek kemudian diikuti oleh yang lain, maka dia mendapatkan wizruha wa wizru man amila biha, dia mendapatkan dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Ditimpakan dosa-dosa pengikutnya kepada dia dan pengikutnya tetap dosa. Ikhwan fillah a'azakumullah, hadis inilah, ucapan Rasulullah inilah yang merupakan dalil dari keutamaan menghidupkan sunnah. Karena baik dan buruk itu ukurannya adalah ajaran Nabi. Ajaran Rasulullah adalah baik, dan kalau dia bukan dari ajaran Rasulullah, maka itu tidak baik. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, ketika sahabat tadi bersedekah dengan sekeranjang atau sekarung makanan yang hampir dia tidak sanggup membawanya karena banyaknya, tiba-tiba diikuti oleh yang lain, Rasulullah gembira. Orang yang pertama ini mendapatkan pahala dan pahala yang mengikutinya. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, sunnah apapun itu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan wa'ammama, mengucapkan dengan dengan umum sifatnya. Barang siapa yang sanna sunnatan fil Islami hasanah, barang siapa yang menghidupkan satu sunnah yang baik kemudian diikuti, maka dia mendapatkan pahala dan pahala orang yang mengikutinya. Kalau kita tidak pernah menghidupkan
Dari mana masyarakat awam akan tahu kalau itu adalah sunnah? Kalau bukan kalian, kalau bukan kita, kalau bukan ahlu sunnah yang menghidupkan, terus siapa lagi kita berharap akan menghidupkan sunnah itu? Karena dengan dihidupkannya sunnah-sunnah tersebut, niscaya masyarakat akan semakin kenal terhadap agamanya. Dan biasa. Pertama kenal itu aneh dulu, itu biasa. Orang kalau pertama kenal itu aneh. Loh, kok aneh ya? Itu adalah jenjang pertama. Jenjang keduanya apa? Tanya, apa sih kan gitu. Setelah melihat ini kok aneh, ada apa ini? Apa ini? Ajaran apa ini? Tanya, ajaran apa? Diterangkan ini sunnah. Mana dalilnya? Apakah ada riwayatnya dari Rasulullah? Ini hadisnya. Ini ayatnya atau ini contoh-contohnya dari riwayat-riwayat Rasulullah SAW. Maka semakin mengerti. Kalau tidak pernah dihidupkan, dia tidak pernah akan ngerti. Dan tidak pernah akan tanya, dan tidak pernah akan tahu. Maka ini juga hikmah dihidupkannya sunnah-sunnah. Kita mendapatkan pahala orang yang berikutnya juga, orang yang mengikutinya. Semakin banyak yang mengikuti sunnah-sunnah yang awal kita kerjakan tadi, maka semakin banyak pahalanya. Yang ketujuh atau yang kedelapan, al-iltizam bis sunnati amnun minal-iftiraq. Menghidupkan sunnah adalah keselamatan dari perpecahan. Dan ini juga sudah disinggung tadi. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kalau boleh ibadah itu ngarang sendiri, pasti umat Islam berpecah belah. Kalau dibolehkan, silahkan. Yang penting baik, ayo bikin sendiri. Niscaya mereka akan berpecah belah. Akan mengatakan, menurut saya ini lebih baik. Kata yang lain tidak bisa, ini yang lebih baik. Akhirnya ribut, bertikai dan bercerai-berai. Dan kata Rasulullah, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Di antara kalian yang hidup nanti akan melihat perselisihan yang banyak. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي. Maka atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Dan sunnahnya para khulafar rasyidin al-mahdiin. Sunnahnya para pengikut-pengikut Rasulullah yang mendapatkan petunjuk dari khalifah-khalifah yang lurus. Abu Bakar, wa Umar, wa Uthman, wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ikhwan fillah a'azakumullah. Dengan demikian, maka kita akan selamat dari perpecahan. Kembali kepada sunnah. Bukan kamu yang lebih benar, bukan saya yang lebih benar. Yang lebih benar Rasulullah. Maka kita masing-masing kembali kepada sunnah. Mari kita kembali. Mari sama-sama kita kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jalan menuju persatuan, bukan jalan memecah belah. Jadi kalau kita menyatakan, kalau seorang dai mengatakan itu bid'ah, maknanya adalah menasehati untuk kembali kepada sunnah, untuk bersatu di atas sunnah Rasulullah. Maknanya adalah kasih sayang yang ditebarkan oleh mereka agar kita berjalan di jalan sunnah, di jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Qatadah ketika menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat." Janganlah kalian menjadi seperti orang yang berpecah belah setelah datang kepada mereka petunjuk. Janganlah kalian menjadi seperti orang yang bercerai-berai setelah datang petunjuk yang jelas. Bayyinat artinya petunjuk yang jelas. Yahudi berpecah, Nasrani berpecah, padahal sudah turun pada mereka ayat yang jelas dalam Taurat dan Injil. Diutus kepada mereka nabi-nabi, Nabi Musa dan Nabi Isa. Tetapi mereka bercerai-berai karena mereka meninggalkan ajaran sunnah nabinya dan meninggalkan ajaran kitab-kitabnya. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, Allah peringatkan umat Islam agar jangan menyerupai mereka, jangan meniru mereka. Wala takunu kalladzina tafarraqu. Jangan kalian menjadi
seperti mereka yang bercerai-berai dan berpecah belah. Yaitu yang ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Berselisih setelah datang al-bayyinat. Al-bayyinat perkara yang bayyin. Al-halal bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada mutasyabihat. Barang siapa yang menghindari mutasyabihat, maka dia telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Selesai. Lengkap. Halal jelas, silakan kerjakan. Haram jelas, jangan kerjakan. Dan yang syubhat hindarilah. Jelas sesungguhnya, langkahnya itu jelas. Tetapi mereka tidak mau tunduk kepada kejelasan. Ini ayatnya jelas, ini hadisnya jelas. Tapi dia mengatakan, tapi menurut saya pikir ini lebih baik. Sudahlah, kamu dan saya ngalah. Kamu manusia biasa, saya manusia biasa. Kamu gak ngerti apa-apa, saya gak ngerti apa-apa. Rasulullah yang paling mengerti tentang apa yang paling baik. Rasulullah mengatakan begini, ikutilah. Selesai. Faedah-faedah sunnah ini atau faedah-faedah penerapan sunnah sangat banyak. Dan tentunya kita telah mendengarkan dalam sekian banyak kajian-kajian ahlu sunnah yang menerangkan tentang keutamaan-keutamaan. Bahwa orang-orang yang menghidupkan sunnah pasti mereka akan mendapatkan sekian fawaid. Keselamatan dari perpecahan, keselamatan dari kesesatan. Dia mendapatkan pahala dan pahala orang yang mengikutinya. Dia mendapatkan fadilah, pahala yang berlipat-lipat. Dia mendapatkan berbagai macam keutamaan-keutamaan dan seterusnya. Tetapi azakumullah, yang jadi masalah adalah ketika menerapkan sunnah tadi. Semangat ingin mendapatkan faedah-faedah, maka dia terapkan sunnah. Ternyata ketika dia menerapkan sunnah dengan cara yang salah, akibatnya apa? Kekacauan. Akibatnya orang lari dari sunnah, bukan mengikuti sunnah. Ternyata selidik punya selidik, sunnah tidak salah, tapi yang menerapkannya yang salah. Hadis Rasulullah tidak akan keliru, tetapi yang memahaminya kadang-kadang keliru memahami, kadang-kadang salah dalam penerapan. Maka kita perlu mengkaji. Yang berikutnya adalah bagaimana kaidah-kaidah dalam menerapkan sunnah. Wallahu ta'ala a'lam. Kita akan bahas insyaallah ba'da al-'asr. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.